Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farad. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan kelompok pertama Novel Haris dan juga yang kedua saya. Kami ingin mempresentasikan aplikasi Sibeta. Nah, berikut adalah tampilan aplikasi Sibeta. Sebelum kita membahas tentang 4 topik pembahasan, mari kita bahas terlebih dahulu tentang topik pembahasan yang tersedia. Di sini kami akan membahas pengertian, tampilan, source code, dan juga penutup yang terakhir tentunya. Oke. Pertama, kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan kami buat. Aplikasi tersebut namanya adalah Sibeta. Apa itu Sibeta? Sibeta adalah aplikasi berbasis web yang menerapkan metode pembelajaran differentiated instruction berisi modul pembelajaran tajwid pada materi yang mendasar, yang mana materi tersebut dimungkinkan belum dipahami dan tidak diingat oleh pengguna-pengguna yang telah dipelajari. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan beberapa tampilan website yang telah kami sediakan. Pertama, terdapat tampilan home. Di dalam tampilan home terdapat materi latihan serta about. Nah, lalu tampilan selanjutnya adalah tampilan halaman login. Sebelum kita memasuki materi dan juga memulai latihan, kita harus meregister ataupun memasukkan ID name yang berupa email dan juga password. Oke. Nah, berikut adalah tampilan materi. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada aplikasi ini adalah nun sukun dan tanwin, mim sukun, mim tasdid dan nun tasdid, lam ta'rif, lam tebal dan tipis, idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, mad, ro, qalqalah dan juga waqaf. Oke, selanjutnya berikut adalah beberapa tampilan. Terdapat tampilan papan skor dan juga fitur profil serta tampilan pada admin. Nah, kami akan menjelaskan satu persatu. Pada tampilan papan skor, kapan kita memperoleh skor kita? Kita memperoleh skor kita ketika kita sudah menyelesaikan latihan-latihan soal. Setiap selesai menyelesaikan latihan soal, kita akan mendapat 10 skor. Nah, adapun ketika kita menyelesaikan latihan soal, kita akan memperoleh jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Oke, selanjutnya tampilan profil. Di sini, di tampilan profil ini kita dapat melihat identitas diri kita yang telah kita daftarkan pada halaman login. Selanjutnya adalah tampilan admin. Tampilan admin ini merupakan tampilan yang dapat digunakan oleh seorang admin itu sendiri. Sedangkan seorang user biasa tidak dapat menggunakan admin. Nah, kegunaannya adalah untuk memasukkan beberapa materi dan juga soal-soal yang akan digunakan pada aplikasi ini. Nah, berikut adalah tampilan dari soal-soal yang akan kami berikan. Nah, selanjutnya terdapat tampilan musik, yang mana kita akan, ketika kita merasa jenuh, kita dapat menyalakan musik. Oke, yang terakhir tampilan footer. Nah, dapat dilihat sendiri tampilan footer kami seperti ini. Selanjutnya, nah, source code. Di sini kami menyediakan mengambil dari beberapa source code yang kami buat. Terdapat kelas, objek dan juga atribut. Kelas, interface, atribut dan juga objek. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, alangkah baiknya kita memahami apa itu kelas. Kelas adalah setiap fitur utama seperti model, controller, dan middleware adalah kelas. Nah, sedangkan objek, apa itu objek? Objek adalah instansi dari kelas. Atribut adalah variabel yang dideklarasikan dalam kelas. Oke, berikut adalah tampilan kelas, atribut, dan juga objek. Selanjutnya kami akan membahas metode, inheritance, dan juga polymorphism. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas.
inheritance, konsep di mana kelas baru dapat mewarisi seperti atribut dan juga metode dari kelas yang sudah ada. Adapun polymorphism sendiri adalah konsep di mana objek dari berbagai kelas dapat digunakan dengan cara yang seragam. Ke tampilan terakhir, kami menampilkan rekapitulasi konsep di mana atribut dan metode yang terkait dengan sebuah objek dibungkus bersama dan dapat diakses melalui antar muka yang sesuai. Berikut adalah enkapsulasi yang kami pakai. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan kami. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari saudara Farhat tentang UAS mata kuliah pemrograman Object Oriented. Sini saya akan melanjutkan akan menjelaskan sedikit si beta UAS yang project yang kita buat, kita namakan dengan si beta, yang merupakan singkatan dari situs pembelajaran tajwid. Aplikasi ini adalah aplikasi atau sebuah platform pembelajaran ilmu tajwid berbasis website yang dirancang guna meningkatkan tingkat keminatan umat Islam dalam belajar tajwid dan mempermudah setiap individu dari kita untuk belajar tajwid tanpa harus membeli buku atau pergi ke suatu tempat pembelajaran untuk majelis. Di sini aplikasi kita nih alhamdulillah sudah di-deploy atau sudah di-hosting. Kalau kita cari di Google misalkan si beta, dia akan mungkin tidak muncul paling atas karena banyak yang sama namanya. Ada si beta, sistem informasi bebas. Aplikasi kita itu masih di agak bawah dia. Kalau kita ke bawah sekolah, ini dia si beta, situs pembelajaran tajwid sebelah platform. Si beta dirancang jadi kita bisa mencarinya di Google karena kita sudah daftarkan di Google Search Console. Kita buka aplikasinya, misalkan kita di sini ada empat menu, ada materi, ada latihan, ada bot. Sini bot menampilkan keterangan aplikasinya. Ini masih belum diisi, masih lorem ipsum, masih belum lengkap. Di sini ada keterangan dibuat dengan apa, dibantu oleh apa, ada gambar. Terus kita bisa daftar dulu. Kita bisa mengisikan misalkan nama lengkap, terus username-nya misalkan Haris, misalkan emailnya ya, dan passwordnya apa. Di sini ada jenis kelamin, misalnya laki-laki bisa perempuan. Nah, di sini kita daftar. Oh, username-nya udah ada. Jadi kita Naufal HP. Bismillah. Daftar. Ya, ini berhasil daftar. Habis berhasil daftar, kita bakal diarahin untuk login, masukkan yang tadi telah didaftarin. Ya, passwordnya juga. Ini dia halaman pertama. Seperti yang dijelaskan saudara Farhat, sudah dijelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, sini misalkan ada ini belajar, contoh materi banyak, ada contoh suara. Kalau misalkan selesai belajar, kita contoh suara sampai terakhir, nanti kita
klik ya saya paham, nanti dia bakal diarahin ke OpenScore. Begitu juga latihan, misalkan latihan kita mencoba latihan nerangkan misalkan ini, kita coba Sami'un alim. Di sini kita jawab. Mungkin ada masalah di sini. Sebenarnya ini bisa lagi ada masalah dengan mikrofonnya. Dia bakal cek, kita langsung aja skip. Nah, di sini bakal kalau misalkan benar dia dapat 10 experience point XP. Kalau salah tidak dapat. Di sini ada penjelasan jawaban yang benar mana, yang jawaban yang salah mana. Terus selesai. Jika selesai, nah, kita bakal diarahin juga ke OpenScore. Nanti ada 2 belajar, ada selamat, XP yang dapat tambah, dan di sini langsung dapat 45 experience points. Itu penjelasan singkat dari aplikasinya. Terus ada forum diskusi, ini belum bisa kami buat karena belum sempat waktunya, tidak cukup untuk membuat fitur ini karena waktu yang pembuatan ini cukup singkat, tidak sampai 1 bulan. Terus profil ini bisa kita edit namanya, misalkan kita tambahin Prasetya, kita bisa update sini. Nanti di sininya dia bakal berubah di bawahnya. Terus penjelasan tentang penerapan OOP di dalamnya. Di sini ada kelas, ada inheritance, ini ada enkapsulasi, bisa ini contoh nih, ini contoh saja. Ini bisa ada protected, ada private, ada public di dalam PHP, ada method, ini method, public function. Terus misalkan kalau objek dia bisa bikin objek, dia bikin objek namanya kategori, dia ngambil dari kelas, dia objek ini dibuat dari kelas kategori, dia mengambil seluruh data yang ada di dalam table, nama tabelnya kategori, nanti dia bakal data ini, kelas ini, semua datanya dikirimin ke halaman indeks kategori, atau kalau misalkan di webnya itu dia bakal di sini dia bakal nampilin data-data kategori tadi. Di sini ada 1 2 3 5 sekitar 9 14 13. Ada 13 kategori di sini, dia bakal tampilin. Di sini ngambil dari database semua menggunakan pengulangan. Nah, terus misalkan ada di codingannya ini, semua yang ada di aplikasi ini dia udah menerapkan OOP atau Object Oriented Programming, dia menggunakan kelas. Kalau kita buka satu-satu filenya, dia semuanya menggunakan kelas. Dalam Laravel ini pasti sudah menggunakan OOP. Semua file yang ada di project Laravel itu udah terbentuk kelas. Ada inheritance. Ini dibuat otomatis oleh si Laravelnya. Kita cuman dikasih template-nya, kita menggunakan template tersebut. Bagaimana kita mau membuat aplikasi itu, tapi dia membuatkan template buat kita. Sudah ada migration, ini buat membuat tabelnya. Jadi kita membuat table database-nya dia di migrasi sini, tidak manual. Sini udah ada fitur dari Laravel-nya untuk membuat table. Table materi, ada kolom apa aja, string judul, di dalamnya ada body-nya, ada contoh gambar buat nyimpennya. Ini table database-nya. Terus sini ada CSS. Di resource view ini ada, di sini resource, di folder resource di view ini adalah halaman untuk menyimpan tampilan-tampilannya. Di sini menggunakan metode templating yang ada di Laravel. Terus sudah, ini ada environment buat pengaturan konfigurasi aplikasinya. Jadi semuanya di sini sudah menggunakan konsep object oriented programming.
Kalau mau lihat codingannya ada di dalam GitHub saya. Lagi Prasetya, nanti kita masuk project, kita masuk yang UAS PBO. Nah, ini dia repository tempat saya untuk menyimpan codingan-codingan saya. Di sini ada udah 22 commits, berarti 22 kali checkpoint. Di sini ada terekam jejak-jejak saya untuk dalam pengembangan aplikasi ini, dimulai dari tanggal 22 Agustus tepatnya first commit. Nanti di sini ada rekamnya tanggal misalkan tanggal 3 saya mengapain, menambahkan halaman apa, tanggal 6 saya membuat halaman apa, tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 19 hari. Ya, itu repository dari project kami. Kalau mau demo langsung bisa dikunjungi di sibeta.tech. Ini sudah bisa dibuka di halaman manapun, di web browser manapun udah bisa mengaksesnya, udah di hosting sibeta.tech. Kalau mau langsung nyoba bisa registrasi, nanti login, nanti bisa langsung menjelajahi aplikasi ini. Dan untuk latihan dan untuk materi ini belum ini semuanya, masih banyak yang kurang karena nggak cukup waktunya untuk memasukkan semuanya, agak lama. Dan latihan juga baru ada yang izhar al-ghiyas saja, yang lainnya belum ada latihannya, baru satu saja latihannya karena belum cukup waktunya buat membuat soal-soalnya. Mungkin nanti bisa dikembangin lagi karena waktunya tidak cukup. Di sini juga ada musik, bisa kalau logout di sini logout, nanti dia bakal logout. Dan halaman materi dan latihan ini hanya bisa diakses kalau udah login. Kalau misalkan kita klik, dia bakal nggak bisa masuk, dia bakal diarahin dulu ke halaman login. Itu adalah salah satu fitur di PHP atau logikanya namanya autentikasi. Jadi dia mengecek apakah usernya udah login atau belum. Autentikasi dibatasin oleh autentikasi. Dan untuk pembagian tugasnya dalam UAS ini, untuk penulisan laporan ini, Saudara Farhad dia menulis dari awal sampai bab 2 yang dari awal sampai yang dia menulis hampir setengah lebih, dia menulis sampai sini yang tampilan ini, dan saya hanya menulis yang halaman bab 2 yang di source code-nya. Ini saya menulis penerapan OOP dalam source code-nya, saya menulis laporannya. Dan untuk pembuatan aplikasinya, untuk codingannya saya buat sendiri. Semua codingannya saya yang ngoding, dan Saudara Farhad itu membantu dalam memasukkan materi-materi ke dalam aplikasi ini. Kayak misalkan tadi kan ini ada materi, ada kategori, dalam kategorinya ada materi, misalkan materi izhar. Nah, di sini kan lumayan banyak nih materinya, ada yang lumayan susah, misalkan nulis huruf hijaiyah kan lumayan susah nih. Jadi lumayan waktu lama, jadi saya mengkhususkan Saudara Farhad untuk fokus memasukkan materi-materi ke dalam aplikasi ini. Materi ini ada banyak materinya, jadi tidak mudah. Dan kalau misalkan kita login sebagai admin, nanti dia bakal ngecek ada authorization di Laravel ini. Jadi tadi kan tidak muncul nih fitur admin panel, tapi kalau misalkan kita admin, kita di database itu nanti ada satu kolom itu buat ngecek is admin atau tidaknya. Nanti kalau misalkan dia admin, nanti bakal muncul admin panel, dan di sini untuk memanage konten-konten yang ada di dalamnya. Ada materi, bisa membuat materi baru, bisa membuat latihan baru, bisa membuat kategori baru, bisa diedit, bisa di delete, dan bisa dilihat, bisa di manage isi kontennya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.